Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya yang saya banggakan, hari ini masih dalam rangkaian pesantren kilat. Dan hari ini berupa materi tausiah yang berhubungan dengan pandemi. Ya, tema hari ini kita adalah menjaga imunitas di saat pandemi di bulan Ramadan. Ya, akan dibawakan oleh saya sendiri, Dedi Supriyadi, dan Ibu Yulia Sofi. Nah, nih Bu Yul, gimana Bu Yul? Menurut Ibu Yul, kita langsung saja ke topiknya. Ya, imunitasnya itu seperti apa sih Bu? Secara definisi. Secara definisinya. Imunitas itu mungkin kalau secara bahasa umum gitu kan, pertahanan tubuh gitu ya. Nah, Bu Yul, tadi kan kita sudah ngobrol tentang imunitas. Nah, mungkin anak-anak banyak nih yang menanyakan apa sih itu kekebalan tubuh atau imunitas. Nah, mungkin Ibu Yul bisa menjelaskan sedikit tentang imunitas itu apa? Ya betul Pak Ded. Jadi imunitas itu ya, atau kita sebut imun, daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh itu adalah proses pertahanan diri terhadap patogen. Gitu ya. Jadi patogen itu apa sih? Ya, patogen itu agen penginfeksi, gitu ya, yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, apa aja agen-agennya itu? Nah, di sini tentunya kita tahu yang dapat menyebabkan infeksi itu adalah seperti bakteri, gitu ya, mikroba, jamur. Gitu. Nah, itu kan merupakan zat-zat asing ya, atau molekul asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau sesuatu yang asing tidak kita kenali kan pengennya kita keluarkan, gitu. Dan itu harus dikeluarkan. Nah, agen yang masuk ke dalam tubuh itu, nah itu dinamakan antigen. Nah, sehingga bagaimana nih proses tubuh untuk bisa mengeluarkan antigen tersebut, gitu. Nah, dibentuklah sistem imun, ya, dan adanya sistem imun. Nah, itu adalah proses dari sel ya, atau jaringan di dalam tubuh itu untuk bisa mempertahankan diri ya, terhadap penginfeksi ya, sehingga menimbulkan penyakit. Gitu. Nah, di masa pandemi ini kan sebenarnya virus juga itu termasuk ke dalam agen itu. Nah, harus kita lawan gitu ya, harus kita keluarkan agen-agen itu. Nah, di dalam tubuh sistemnya itu ada yang secara alami ya untuk bisa mengeluarkan agen tersebut. Jadi kekebalan itu juga bisa ada yang secara alami ya maupun secara buatan. Secara kategori gitu ya, ada yang aktif maupun pasif. Nah, dari aktif juga itu dibagi dua juga, yaitu yang bawaan dan yang buatan. Contoh kalau aktif kan berarti membuat ya, ada pergerakan gitu ya. Nah, di sini contoh yang bawaan itu yang menghasilkan antibodi gitu ya. Ya, tadi contohnya yang alami itu ya. Jadi yang alami itu, jadi kita sudah pernah dapat gitu ya, sudah kenal gitu ya dengan tadi agen penyakit atau bakteri tadi gitu ya. Nah, terus kalau yang yang aktif secara buatan, misalkan didapat melalui vaksinasi atau imunisasi gitu ya. Kita tahu kan Pak Ded, kalau anak-anak balita itu kan divaksinasi ya. Contohnya mungkin ingat nggak Pak Ded yang ada 5 jenis sih anak-anak tuh bayi gitu ya. Bayi yang kayak seperti BCG, betul, DPT, terus influenza, terus polio gitu kan, hepatitis B gitu ya. Nah itu kenapa sih padahal bayi gitu kan belum mengenal penyakit-penyakit tersebut gitu ya, kok dikasih dikasih vaksin atau imunisasi itu gitu kan. Nah, maksudnya nanti biar pada saat nanti dia terkena ya kan, bayi itu rawan ya sistem kekebalannya, dia sudah punya sudah kenal dulu gitu ya. Saya sudah kenal sama penyakit tersebut ya, karena sudah dimasukkan ke dalam tubuh ya. Tetapi itu yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bukan penyakit yang ya hepatitisnya kita kasih gitu virusnya, bukan, tapi yang sudah dilemahkan. Sama seperti yang
vaksinasi sekarang yang corona gitu kan. Nah itu adalah ya virus corona sendiri yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, tetapi yang dilemahkan bukan yang aktif gitu ya, sehingga kadang beberapa responnya itu ya mungkin nyeri gitu kan, agak demam, ya malum lah di dalam tubuh ya. Untuk mempertahankan itu ya ada prosesnya, kaget di dalam tubuhnya. Ya betul Pak. Nah ya seperti halnya pertahanan negara kita lah ya. Negara Republik Indonesia itu kan harus ada pertahanan itu dengan cara apa? Mempersenjatai, ya, ada persiapan-persiapannya gitu. Nah itu tadi kekebalan yang secara aktif ya. Iya. Ada proses tubuh untuk bisa bereaksi gitu kan. Nah kalau yang secara pasif juga ada Pak. Jadi contohnya kalau pasif berarti kan nggak ngapa-ngapain nih ya. Misalkan ya secara alami pada saat bayi dilahirkan ya, bayi dilahirkan itu didapat imunitasnya itu adalah dari ASI ya. ASI itu makanya harus ibu hamil itu pada saat melahirkan harus menyusui bayinya, karena itu imunitasnya didapat dari sang ibu ya, terutama dari air susu ibu itu mengandung kolostrum. Jadi kolostrum itu mungkin kalau kita tahu kan air susu itu warnanya putih ya, tapi ini ya begitu pulang-pulang tuh kuning gitu. Nah itu ternyata Allah tuh sudah menciptakan ya imunitas tuh yang luar biasa ya, itu alami didapat gitu ya. Itu mengandung imunoglobulin ya. Nah imunoglobulin itu atau antibodi ya, itu adalah protein spesifik ya di dalam tubuh yang bisa melawan patogen ya, agen-agen penginfeksi itu gitu ya. Ada lengkap paketnya ya, dari kolostrum itu, dari imunoglobulin A ya, yang saya tahu itu ada 5 ya, gamet, nah IgG ya, IG kan, IgG, A, M, E dan D gitu ya. Itu makanya sangat luar biasa sekali gitu kan, Allah menciptakan kekebalan tubuh itu sudah dari lahir. Bahkan pada saat di dalam janin pun itu Allah sudah memberikan ya kekebalan tubuh ya pada sang ibu maupun pada bayi gitu ya. Nah kalau yang pasif tadi, kalau secara buatan ya, kalau secara buatan misalkan kalau kena digigit ular gitu ya, kita suntikan serum anti bisa ular atau serum tetanus gitu ya. Nah itu kan untuk mencegah infeksi juga ya. Ya itu adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh imun gitu ya. Banyak sih penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh imun ya, seperti diabetes gitu kan. Itu kan dari walaupun sel-sel pankreas di dalam tubuh itu ya, itu karena imunitas dari sel pertahanannya ya, dari sel pankreas itu bisa menyebabkan diabetes. Terus penyakit apalagi yang menyebabkan kerusakan sel itu ya seperti kanker juga kan, itu juga termasuk ke proses imun. Lalu penyakit lupus mungkin Pak Dit pernah tahu. Terus penyakit peradangan ada yang kaitannya dengan proses imun gitu ya, menyerang tubuh gitu ya. Nah itu. Nah jadi makanya kenapa kita harus menjaga imunitas itu dari awal biar bakteri tidak masuk ya, terutama di masa pandemi ini dengan cara cuci tangan ya, terus menggunakan hand sanitizer. Cuma dengan sekarang ditambah menjaga jarak ya. Memang hal itu sudah dilakukan dari dulu ya, cuma protokol kesehatan yang diterapkan sekarang ya seperti itu. Dan satu lagi Pak, memakai masker ya. Jadi ya seperti yang sudah disampaikan sebenarnya di
dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 20 sampai 21, yaitu wafil ardi ayatul lil mukminin wafil anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang yakin. Dan bagi dirimu sendiri maka apakah kamu memperhatikan? Jadi sangat luar biasa, Allah sudah mengatur semua proses imunitas di dalam tubuh dengan sempurna, ya, dengan tubuh itu menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Dan menurut saya ya sangat sempurna sekali, nggak ada imunitas yang luar biasa selain yang mahal menciptakan imun tersebut, itu antibodi tersebut di dalam tubuh, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi mungkin itu dari secara psikis ya Pak ya. Nah, mungkin secara fisik gitu Pak, ada tidak Pak hal-hal yang bisa dilakukan? Ya, kalau untuk secara fisik atau ya itu ya intinya sih berolahraga ya, di dalam ilmu olahraga juga untuk menjaga imunitas itu ada namanya fit ya, Bu. Untuk olahraganya itu fit itu terdiri dari frekuensi, intensitas, terusnya T-nya itu ada time sama itu tipe olahraganya apa. Okay. Jadi kayak misalnya dari frekuensi itu ya kita harus menjaga imunitas itu ya minimalnya itu 2 sampai 3 kali per minggu untuk berolahraga untuk menjaga itu imunitas itu. Nah, terus untuk intensitasnya itu ya 60 sampai 75% dari. Jadi olahraga itu ada olahraga berat, sedang ya. Jadi dari mana kita tahu 60 sampai 75% kita harus olahraganya sedang atau olahraga yang berat itu dilihat dari denyut nadi maksimal DNM. Nah itu jadi cara mengeceknya gimana ya? Cara mengecek DNM itu 220 dikurangi dari umur kita. Jadi, contoh saya umurnya 20 nih Pak, salah ya. Nah itu bisa, misalnya berarti kalau misalnya itu 220 dikurangi 20 berarti 200. Nah itu denyut nadi maksimal. Nah itu berarti kalau udah melebihi itu ya udah berarti itu bukan sehat, malah harus dipertanyakan karena kan maksimalnya seperti itu. Jadi harus 200. Cara ukur denyutnya gimana Pak? Ya itu bisa kita denyut nadi. Jadi nadi itu ada ya di sini, di leher ada, di tangan ada. Nah, untuk yang paling gampang itu biasanya di leher. Di sini bawah kerongkongan. Nah, ini ada biasanya deg. Nah, itu bunyinya gitu. Ya kan kalau pakai stetoskop. Kita ngitung 200 gitu atau gimana? Ngitung per ininya. Per menit. 1 menit. Nah, itu di 1 menit dapat berapa? Nah, itu. Jadi kita coba dulu nih aktivitasnya apa gitu. Sebelum aktivitas dan sesudah. Gitu. Jadi yang bagus itu seperti itu. Jadi 220 dikurangi usia kita berapa nih? Oh masih jauh gitu kan. Nanti pas kita sudah olahraga lebih dari 200 nggak nih? Ya kalau lebih dari 200 berarti kita sudah berolahraga yang tinggi, ibaratnya high. Udah jadi ya harus diturunkan karena apa ya itu dari jantung juga kan. Secara kesehatan ya Pak barangkali ya. takutnya itu nggak kuat. Nah tiba-tiba ya semoga sih nggak kebablasan. Nah itu kebanyakan kenapa saat berolahraga itu banyak kasus-kasus yaitu dari jantung langsung nggak ada. Nah itu karena ya itu tidak mengecek dulu. Jadi kalau sebenarnya olahraga yang benar ya seenggaknya minimal kita yaitu ngecek DNM-nya. Ya kan soalnya pikirnya wah sehat gitu kan, kita sekeras mungkin, padahal nggak boleh ya. Padahal nggak boleh ya, olahraga ya seininya aja, semaksimal ya kita mampu gitu. Jangan sampai wah karena gaya-gayaan jadi ya udah. Nah sekarang ini masuknya sepeda. Kalau sepeda itu masuknya ke tadi kan fitnya. Nah ini masuknya ke tipe nih. Tipe kan olahraganya ya ada macam-macam. Nah sekarang kan banyak yang lagi musimnya sepedahan. Nah sepedahan ya
pada apa ya belum mengerti ya. Itu kan sepeda sekarang ada giginya ya, seperti motor. Teman kan yang kalau motor kita pakai mesin, tapi kalau ini kan pakai tubuh kita sendiri gitu kan. Nah itu kalau sepedahan juga banyak kasusnya seperti itu. Jadi maksain, jadi harusnya itu yang nggak biasanya olahraga gitu jadinya dipaksa olahraga, tapi ngikut ke orang-orang yang sudah sering berolahraga ya. Contohnya sepeda, jadi baru main sepeda terus dia langsung ke yang jalan-jalan trek yang menanjak. Nah itu kan butuh ibaratnya tenaganya yang lebih. Jadi harus ngukur dulu Nah ya, itu kebanyakannya gengsi Bu, karena gengsi jadinya ya udah tidak diindahkan lah, ibaratnya diabaikan jadinya. Nah yang untuk yang itu dan waktu, jadi T-nya satunya itu adalah waktu ya. Waktunya cukup untuk bukan seorang atlet ya, itu 20-30 menit sehari juga itu bisa untuk menjaga imunitas. Nah sebenarnya ya itu ya dari sholat ya, gerakan sholat itu juga termasuknya gerakan berolahraga ya Bu. Jadi kan kayak kita sujud, ruku itu ibaratnya ya udah itu sebagai gerakan olahraga. Ya, kalau secara definisinya olahraga kan kita bergerak gitu kan. Ya itu bergerak gitu. Ya kalau misalnya perlu, kalau misalnya dicoba silakan dicoba gitu. Kalau kalian misalnya pegel-pegel sebenarnya ya kalau sholat juga sebenarnya relax gitu, enak. Ya karena ketika ruku ya kan kita posisinya kan badan membungkuk ya, melengkung gitu kan, tangan juga maksimal, itu kerasa gitu walaupun ya kalau saat saya sendiri kalau misalnya pas capek terus sholat itu jadinya enak, kayak ibaratnya itu hampir sama gerakan stretching ya. Kalau dibaca bahasa olahraganya itu ada stretching, nah fleksibilitas, nah itu untuk menarik otot-otot yang kira-kiranya apa ya itu menggerumpal lah ya kan. Kalau capek itu peredaran darah kita nggak lancar karena otot kita kan ada penyumbatan. Jadi pas saat ada refleks itu kan jadinya kita lancar lagi ya, itu relaksasi lagi. Nah contohnya ya itu seperti sholat, di sholat juga itu ya sudah termasuknya sebenarnya termasuk olahraga gitu. Jadi olahraga yang ringan lah. Jadi kalau misalnya secara di olahraga ya itu tadi imunitas ya. Sebenarnya dari sholat, gerakan wudhu, gerakan sholat itu udah termasuk untuk salah satu menjaga imunitas kita gitu, kekebalan tubuh kita. Apalagi wudhu ya Bu, itu kan tadi dari menjaga imunitas aja salah satunya ada cuci tangan. Nah apalagi cuci tangan aja udah bisa bikin kita ibaratnya meminimalisir gitu kan. Tapi apalagi dengan berwudu kan berarti kita sudah bisa menjaga gitu. Ya apalagi Pak dengan gerakan sholat itu ya, kalau secara kesehatan gitu kan kita kan secara paru-paru juga sehat, ada gerakan pernafasan gitu kan, sirkulasi O2 CO2-nya lancar sehingga di dalam tubuh apalagi O2 itu sangat kita butuhkan gitu kan, sirkulasi lancar, darah pun jadi berputarnya itu sesuai dengan sirkulasinya gitu. Apalagi kalau sholatnya ditambah lebih banyak Pak. Contoh apa? Kan, sholat tahajud kan malam-malam kan Pak, olahraga gitu kan. Taraweh juga udah. Kalau di Ramadan kan taraweh kan ini udah banyak Bu. Jadi olahraganya udah lumayan. Itu kerasa walaupun kita nggak makan gitu kan, tapi kok kerasa lebih sehat gitu ya Pak ya. Iya. Ya, jadi semoga ini cukup ya, cukup untuk wawasan untuk anak-anak. Jadi intinya ketika puasa jangan sampai kita diam atau tidak berolahraga ya. Puasa ya tetap puasa tergantung niatnya, jadi kita harus tetap menjaga imunitas ya. Semoga ini acara hari ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu di kemudian hari. Ya demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan selama di bulan Ramadan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.